manusia jahat. Dikuasai koncoan saudara, dikuasai. Pikirannya, hatinya, seluruh hidupnya dikuasai, disetir, suruh berbuat apa, melakukan apa. Kalau koncoan belum tentu saudara. Tapi dikuasai. Saudaraku kasih, berarti kita mengetahui sumber yang terbaik itu dari itu, sumber kejahatan dari setan. Kita tahu sekarang. Di sini Tuhan menjadikan semuanya baik. Tuhan memberikan suatu kehidupan, memberi kehidupan yang terbaik. Sesuatu yang baik itu datangnya dari Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 17, datangnya dari atas. Atas itu Allah, bukan dari bawah, dari dunia ini. Baik itu artinya apa? Utuh. Tak cerai-berai. Baik itu artinya apa? Bersatu. Gak ada perpecahan. Gak ada perselisihan. Itu baik, saudara. Halo? Itu baik, utuh. Saudara mau mendapatkan sesuatu yang gak utuh? Teratur, rapi. Teratur. Itu baik, saudara. Sudah lihat gerak jalan ya, iPod. Seperti itu, teratur dan rapi. Selanjutnya apa? Indah. Dan nama indah di sini. Indah ada. Indar ya. Indah. Menarik. Mempesona. Mujur. Mujur saudara. Mujur. Mujur. Penanannya api, tidak seperti pujian tadi. Karena tidak berbunga. Ogrok. Kambing domba terhalau dari tingkat. Saudara sebentar lagi. Saudara. Saya bukan nyindir saudara. Sebab di sini ada yang darah pria potong domba, dombanya tidak hilang. Sekarang dombanya di kandang, kurung. Ayo yang punya domba, hanya intermezzo saja. Mujur. Kita doakan domba ini bertambah-tambah jadi banyak. Yang satu jadi dua jadi 4, 10 jadi 20. Tapi ingat saudara, sudah sampai di halo, tuntunan, blend, saudara. Nah itu saudara, ini hanya intermezzo saja. Beruntung, bukan berundul, beruntung. Beruntung saudara, itu baik. Saya ingin semua beruntung saudara. Inilah sesuatu yang saudara akan nikmati dalam ayat ini, saudara akan, yaitu mujur, sesuatu yang indah, sesuatu yang utuh, beruntung. Berarti tidak ada kejahatan. Berbudi luhur, itu baik dan berguna. Amin saudara. Seperti apa? Saudara kalau sakit, halo, flu, minum apa? Air putih. Ya. Puyeng, apa yang sudah minum? Obat. Sesuatu seperti obat, saudara. Ini jadi yang saya uraikan tadi, utuh, teratur, rapi, indah, mujur, beruntung, tidak jahat, berbudi luhur, itu seperti obat. Apa saudara minum obat? Halo? Agar sembuh. Ya, agar sembuh.
seperti obat. Justru obat yang pahit itu yang manjur. Kadang-kadang kita tidak mau. Seperti obat yang pahit, obat itu pasti manjur, saudara. Untuk menyembuhkan yang luka dan menyembuhkan yang mau sembuh hari ini. Haleluya. Kasih, datanglah kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus. Siapa yang hafal berdiri? Gak usah buka Alkitab. Ada? Tunggu 1 detik. Apa isinya di situ? Marilah datang kepada Yesus. Datang kepadaku engkau yang letih, lesu, beban berat. Akan mendapat apa? Oh, tambah abot, sing loro tambah nemen ya. Mendapatkan kelegaan, mendapatkan pertolongan. Datang kepada Yesus. Selanjutnya Matius pasal 7 ayat 7 sampai 8 katakan, carilah, ketoklah pintu, mintalah, carilah, mintalah, dan ketoklah pintu. Pasti datang kepada Tuhan. Cari, ketok, dan minta di sini berbicara tentang berdoa, beribadah, muji menyembah Tuhan. Saudaraku kasih dalam Kristus, demikian pula di dalam Yesaya pasal 59. Ayat 1, dan tangan Tuhan tidak kurang panjang. Untuk apa? Untuk nampar. Ya. Yang sekarang ini sedang apa? Sedang marak. Yang di ragarat ditampar urusan sama. Halo? Ini saya bagi kita sebagai orang. Makanya saudara harus tahu di sini. Itu bagi kita dan lapangnya ke orang tuanya Batam. Saudara kalau sudah punya anak di sekolah, saudara ingin anak saudara baik, serahkan sama guru. Saya ingat saudara pada waktu saya sekolah, ya, bukan ditampar saudara. Puk namanya. Suruh baca, enggak bisa, yuk baca. Bisa langsung dari alur saudara. Dikaplok saudara. Di semua ndredeg sudah. Ada dulu kan sekolah zaman saya tahun 60-an ya, 60-an itu ya, pakai baju, enggak ada baju seragam. Ada satu teman saya itu pakai bajunya orang tuanya, jadi lombor saudara. Lombor, begitu pinter saudara, begitu digepuk dia gini. Kena apa? Kena bajunya, gepuk dia gini. Gua terbowok gitu. Situ. Sekarang saudara langsung terus apa? Jawab suruh. Saya kira ngacuk diapakan tadi. Seperti itu dulu. Gak wani wadul saudara. Gak wani. Kenapa? Oh, ngomong sama orang tua malah ditambahi di rumah. Saya pernah. Halo? Tangan Tuhan tidak singkat untuk menyelamatkan, cuma mau atau tidak.
Tangan Tuhan mau datang untuk memegang kita, kita lari. Tangan Tuhan untuk menumpangkan dalam memberkati, kita tidak mau. Tergantung saya dan saudara. Tangan Tuhan tidak singkat untuk menyelamatkan, menolong, memberkati saudara, ya, menyembuhkan. Telinganya tidak kurang, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Allah selalu mendengar suara jeritan kita. Saudaraku kasih dalam Kristus, gimana caranya untuk mendapatkan sesuatu yang baik? Akan sampai ayat yang ke-33, satu ayat ini saja. Ada 4 hal, satu ayat. Bagaimana caranya untuk kita mendapatkan sesuatu yang amat baik? Izinkan Tuhan bertindak dalam hidup kita. Amin. Izinkan Tuhan bertindak dalam hidup kita untuk mengerjakan sesuatu yang baik. Saudara, menjadikan semua amat baik. Pertama, apa tindakan Tuhan? Ayat 33 bagian A. Saudara, dikatakan apa di sini? Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak. Ini yang pertama. Dipisahkan, memisahkan diri dengan orang banyak. Memisahkan diri dari orang banyak. Apa artinya saudara di sini? Orang banyak bukan kumpulan orang percaya. Artinya apa? Putus hubungan dengan duniawi. Putus hubungan dengan jasmani. Artinya daging, saudara. Putus hubungan dengan dunia. Dunia yang penuh dengan dosa. Dunia yang penuh dengan kejahatan. Tadi saya katakan, yang dikuasai oleh setan. Harus kita tidak boleh kompromi maksudnya dengan dunia. Bukannya kita harus tinggalkan dunia, pergi ke dunia lain, bukan. Putus hubungan dengan dunia di sini. Kita tidak kompromi dengan, kompromi apa saudara? Tahu? Istilah begini, zamane dan nek gak edan gak ketemu, gak keduman. Jadi saudara Kristen melok edan, dunianya edan, melok edan, itu kompromi. Tahu Pak Sekar? Apa maksud? Apa itu edan? Donyane gendeng, donyane gila. Nek gak melok gendeng, gak melok gila, gak keduman. Melok gila itu kompromi. Kebene donyo gendeng, donyo edan. Saudara kita tetap waras. Haleluya. Memisahkan diri. Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan, jangan serupa dengan dunia. Ubah hidup kita. Warna kita, hidup kita, cara hidup kita beda dengan, makanya ayat dikatakan orang Kristen harus tampil beda. Tidak seperti dunia. Dunia abang melo abang, hijau melo hijau, ireng melo hijau. Mani apa bung? Tidak punya pendirian. Orang Kristen punya pendirian, saudara. Ini ajaran kami. Ini keimanan kami. Saudara. Apa-apa. San, ya. Hati saudara. Selanjutnya Yakobus pasal 4 ayat 4. Jangan bersahabat dengan dunia. Tadi apa Pak Warto tadi? Bareng ya. Apa jahat? Dunia jahat. Saudara, kita tidak boleh bersahabat dengan dunia. Sahabat itu artinya apa? Selalu ada dalam keadaan susah, ada dalam keadaan tidak ada, dalam keadaan kita itu jatuh, sahabat selalu ada. Itu arti sahabat. Tapi kita tidak boleh bersahabat dengan dunia. Lanjut, 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Jangan mengasihi dunia.
Kita tidak boleh serupa, tidak boleh bersahabat, tidak boleh mengasihi dunia. Meskipun kita tinggal dalam dunia, tapi tidak kita seperti dunia. Seperti apa? Ikan, saudara dapat ikan dari laut. Air laut isinya apa? Rasanya apa? Ikannya ikut asin. Harusnya kita seperti itu. Biarpun kita di dunia bolang-bonteng kita tetap putih, saudara. Tak ikut. Selanjutnya sudah kasih di dalam Yesus dikatakan kita tidak mau kompromi dengan 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 17. Keluarlah kamu, jangan jamah yang najis. Di dunia ini penuh dengan dosa kan, penajisan. Kejahatan saat hari ini ngeri, saudara. Jangan keluarlah kamu, jangan jamah yang najis, maka menerima engkau sebagai anak laki-laki dan sebagai anak perempuan. Saudara, sudahkah sudah diterima oleh Tuhan jadi anak laki-laki dan perempuan? Mau diterima? Tidak serupa. Yang kedua, apa tadi? Tidak bersahabat. Yang ketiga, tidak mengasihi. Yang keempat, keluar. Baru saudara akan diterima oleh Tuhan jadi anak-anak. Amin, saudara. Firman Tuhan bukan hanya kita dengar, tapi firman Tuhan kita kerjakan. Kita terapkan dalam hidup, bahasa lain dikasihkan. Saudara tadi punya Alkitab, saudara. Isinya adalah Tuhan. Siapa yang enggak punya Alkitab hari ini tak kasih gratis. Tangan yang enggak punya Alkitab. Kalau beli Alkitab ini berapa sekarang? 100 lebih ya. Gratis tak kasih hari ini. Angkat tangan, enggak usah gengsi. Saudara tadi percaya isi Alkitab ini adalah firman Tuhan. Percaya? Punya Alkitab di rumah? Kalau cuma hanya percaya tok ya enggak ada arti nih, saudara. Perlu dibaca. Perlu kita mendengar. Saudara, kalau cuma Alkitab ini kan cuma untuk pajangan, enggak ada artinya. Firman Tuhan itu berkuasa. Saudara percaya? Segala kuasa di surga, di bumi ada dalam Yesus. Firman itu adalah Yesus. Tapi kalau saudaranya percaya, tapi saudara tidak membaca, tidak mau dengar, firman ini tidak ada faedahnya. Buku tetap buku. Tapi kalau sudah baca, sudah percaya, sudah lakukan, baru itu ada kuasa di dalam diri saudara, menjadikan saudara sangat amat baik segala-galanya. Amin, saudara. Dilaksanakan, dipraktekkan. Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 4 ya. Itu firman Tuhan kepada siapa? Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 4, firman Tuhan kepada siapa? Abraham. Abraham mendengar firman. Isinya apa? Perintah. Pada waktu Abraham mendengar firman dan isinya perintah, Abraham diam saja. Begitu dia mendengar, dia percaya, dia menerima firman, dia lakukan. Keluarlah dari negerimu, orang tuamu, dari sanak saudara, ke suatu negeri yang akan tunjukkan. Dan negeri itu akan menjadi milik keturunan yang nanti akan keturunan yang 4 yang akan memilikinya. Ingat itu sejarah, saudara. Jadi kalau saudara jangan terbawa. Saat ini banyak orang yang ini loh perjanjian Abraham ini. Abraham adalah Ishak, Yakub. Baca sejarah. Bukan merampas, bukan menjajah,
Ini perjanjian Allah dengan Abraham saja. Saya dikira saudara perjanjian. Tahu perjanjian itu dikatakan, aku menjadikan engkau besar, bangsa yang besar. Namamu masyhur. Bukannya orang Kristen yang tahu Abraham. Semua tahu Abraham, siapa Abraham? Apa orang beriman? Yang ketiga, akan memberkati engkau. Dan siapa yang memberkati engkau akan siapa yang mengutuk engkau akan itu perjanjiannya. Saudara masih mau mengutuk orang? Tidak, saudara. Itulah hasilnya pasti sangat amat baik. Yang kedua, cepat saja. Setelah datang di sini dikatakan tadi apa? Ayat yang ketiga, memisahkan. Setelah itu sehingga mereka sendirian. Mereka sendiri. Tidak ada teman, tidak saudara? Punya teman? Halo, kalau sendiri punya teman? Tidak ada. Berarti sendiri artinya apa? Sendiri tidak boleh diwakilkan. Pribadi lepas keselamatan itu pribadi lepas pribadi. Menghadap Tuhan juga pribadi lepas pribadi. Oh. Tidak boleh diwakil. Apa saja yang tidak boleh diwakilkan? Apa? Usok apa yang tidak boleh diwakilkan, Ucok? Apa yang tidak boleh diwakilkan? Menikah. Boleh diwakilkan menikah? Oh, Ucok seneng mewakili mungkin. Tidak boleh. Lahir boleh diwakilkan? Tidak boleh. Makan. Bisa diwakilkan? Sing mangan sing marek, sing enggak makan. Enggak bisa diwakilkan. Berdoa iso diwakil nondok saudara. Apalagi memuji, beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan bisa diwakilkan. Keselamatan bisa diwakilkan. Saudara. Saudaraku kasih dalam Kristus. Ini sendiri dikerjakan pribadi lepas pribadi. Orang tua tidak bisa menyelamatkan anak, anak tidak bisa menyelamatkan orang tua, suami, dari dikerjakan keselamatan sendiri. Menghadap Tuhan saat hari ini. Di samping mungkin ada istri, ada suami, ada anak, tetapi saudara menghadap diri sendiri. Saya tanya kira-kira Pak Serigar sama Bu Risma sama-sama menghadap Tuhan ya dua-dua. Kira-kira saudaraku kasih sama enggak? Kiranya sama enggak? Hatinya sama enggak? Sama? Maaf saudara, ini saya sebut nama istri saya. Saudara, kalau kami bisa cuma duduk, kelihatannya mendengarkan firman. Kirani, oh tadi di rumah komporku tak pateni apa durung yo. Oh saya tadi masak tak lebokno nggih lemari apa gak yo, engko dipangan tikus, pangan kucing. Orangnya di sini pikirannya suami istri tidak sama. Makanya saudara, berkat suami dan berkat istri juga beda, tidak sama. Sendiri. Saudaraku kasih, tidak bisa diwakilkan, tidak boleh juga dititipno, saudara. Boleh tidak dititipno? Boleh kalau tuku titip tuku apa tahu, bisa. Saudaraku kasih ada bilang, oh bisa aku titip saja. Saya katakan boleh, tapi seperti ini. Boleh titip. Istilahnya begini, titip aku. Swarga nunut
rokok katut, yaitu kalau titip, kalau diwakilkan seperti itu, saudara. Ini yang kedua, saudara. Selanjutnya kita akan lihat dua hal tadi. Itulah tindakan Tuhan. Mereka dipisahkan dan mereka sendiri-sendiri. Tuhan juga bekerja. Jadi hanya dengan kata, ayo kamu, ayo kamu sendiri, saudara. Sekarang tindakan Yesus, dua hal, saudara. Ayat 30 bagian A, bagian B, sekarang 33 bagian C. Tindakan Yesus apa? Tadi hanya, sekarang Yesus dengan yang pertama dikatakan apa? Memasukkan jarinya ke telinga. Ini kisahnya orang tuli dan orang bisu. Jari Yesus dimasukkan ke telinga. Saudara, jari Yesus dimasukkan ke telinga saudara. Kalau saya silahkan Tuhan, telinga jasmani dan telinga roh. Jasmani ya ini. Telinga jasmani dan telinga rohani dimasuki jari Yesus. Tuli bisa mendengar tidak saudara? Tuli bisa mendengar apa tidak? Halo? Tuli. Dawane apa ya? Rada kasar meneh. Dublek. Jadi ini orang yang sedang dublek saudara. Kan kita loh. Saya dan saudara. Dalam Alkitab ini saudara yang tuli, budek, dublek ya. Tarik dublek saudara. Kalau orang seperti ini saudara panggil bisa mendengar, ajak ngomong bisa mendengar, diajak ngomong tak kru, diajak ngomong bareng dikira tuh arah, ya kan? Itu repot musuh orang yang seperti ini, repot saudara. Dia omongi kasar, dia omongi lembut, omongi enak-enak, gak rungu. Dia omongi banter, dikira nyenggrang-nyenggrang tukaran. Halo? Ada enggak orang Kristen yang seperti ini? Ada. Kan tidak ada. Haleluya. Telinga ini dimasuki jari apa? Dikorek saudara. Yang buntu tadi supaya bolong saudara. Haleluya. Roma pasal 10 ayat 17. Iman itu timbul dari mendengar apa? Mendengar firman Tuhan. Bukan mendengar gosip. Mendengar firman Tuhan saudara. Jadi firman Tuhan itu seperti jari Yesus. Kalau sudah dengar firman Tuhan, saudara ngantuk. Dengar firman Tuhan tapi tidak mudeng, tidak ngerti. Firman itu mau mengorek. Firman itu jari Tuhan. Sehingga kita bisa mendengar. Jadi anak Tuhan yang dengar-dengaran dalam bahasa Jawa ini tengen. Tahu tengen? Kalau tidur ya itu tengen. Dengar kok bangun saudara. Tapi saudara kasih kalau yaitu apa tersumbat telinganya budek tadi, oh biarpun orang mukuli kaleng, mukuli apa itu ya mukuli tidak akan dengar. Perlu dikorek. Mau terima sesuatu yang baik, dengar firman Tuhan, iman saudara bertumbuh. Ulangan pasal 28 1 sampai 14 baca dulu. Itu menjadi saya tergerak untuk doa. Jika hari ini kau mendengar firman Tuhan, percaya dan melakukan dengan setia, apa yang terjadi?
Janji Tuhan apa? Mengangkat engkau lebih tinggi. Tapi dia mulia. Dan dikatakan segala berkat ini akan datang kepadamu. Amin. Akan diberkati Tuhan, bukan dikutuk, saudara. Dengar, lakukan firman. Ayat selanjutnya masih banyak lagi, diberkati semua. Kandunganmu, bakul usahamu, pekerjaanmu, kambing dombamu tadi yang terhalu. Yang keluar dari kandang tidak akan keluar, saudara. Malah bertambah-tambah. Amin. Pertanianmu kok bukan menurun, tapi naik terus, meningkat. Haleluya. Tidak jadi buntut, tapi jadi Allah. Kalau kamu mendengar dan melakukan firman, yang luar biasa lagi, Yohanes pasal 5 ayat 24, mendengar firman Tuhan dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, dikatakan apa? Dihukum. Dia akan dihukum. Kenapa engkau sudah pindah dari maut kepada hidup? Sudah dihukum mendapat hidup yang kekal. Dipindah dari Hades kepada Firdaus. Mau diberkati Tuhan, mau berbahagia, sesuatu yang terbaik. Baca nanti Lukas pasal 11 ayat 8, Wahyu pasal 1 ayat 3. Berbahagialah mereka yang membaca. Sudah membaca. Makanya saya bilang, Alkitab, kamu baca firman, kamu dengar firman, agar sudah menerima sesuatu yang baik, bahagia. Berbahagia mereka yang membaca, mereka yang mendengar firman Tuhan, mereka yang memelihara, dan mereka yang melakukan. Pasti bahagia melakukan firman Tuhan. Amin, saudara. Sekarang yang keempat, yang terakhir. Saya singkat sesingkat-singkatnya, saudara. Ya, baru 35 menit. Berdiri tadi saya batasi paling lama 45. 35 berarti 10 menit lagi, saudara ya. Bagian yang keempat, ayat 33b. Apa, saudara? Yesus meludah dan meraba lidah. Saya praktekkan begini. Dimasukkan ke yang haleluya. Sudah pernah diludahi orang? Siapa yang pernah diludahi? Berarti ludahi itu tanda apa? Penghinaan, ya kan? Saya pernah, saudara. Berkali-kali saya ceritakan. Kalau saya dulu ke sini memang kebiasaan ketemu siapa saja saya nyopok. Kalau di Langgu, di sopo malah dipendilii, saudara. Tapi di sini ada yang mau sopo mau, ada yang enggak. Ada di sopo, saudara, saya masih jalan sana. Di jalan saya pulang, jalan kaki, dia sedang jalan keluar. Sugeng siang, Pak. Kang Punti, Pak. Diam. Sudah saya cari, saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berkati ludah ini. Apa yang terjadi, saudara? Tak lama kemudian ada sesuatu yang terjadi kepada Bapak. Tak boleh mandi di kampung, ya suruh mandi di sana, ada sumber di sana. Nak sakit apa? Terus saya ngomong itu betul. Pada waktu kami doakan marhumnya itu sama istri saya. Tahu-tahu, saudara, karena dia terkucil, dia datang ke gereja, dia antar sama, oh puji Tuhan, ini ludah yang saya doakan, saudara. Ludah yang saya doakan seperti ini. Dia datang ke gereja, pangannya ini sudah pada waktu kami berdoa, saudara, ya tidak merasa jijik, tidak tahu, saudara. Kami berdoa, kami memuji Tuhan, saya lepas semua,
bilang saya akan Tuhan akan untuk pakai minyak. Saya bilang itu hari Selasa. Yesus usah pakai bakal, tidak usah pakai apa syaratnya percaya Yesus. Dia bilang syaratnya apa saja, syaratnya percaya Yesus. Itu Selasa. Besok Rebu Pak ya datang. Kalau percaya besok sudah sembuh. Ternyata saudara dia datang hari Rebu sudah kering. Amin saudara. Itu jadi Doni diam saja. Doakan udah itu. Jadi berkat saudara. Amin. Ini Yesus meludah. Saya mau diludahi oleh Yesus. Tapi kalau saudara meludahi saya tidak mau saudara. Nah, seperti itu. Ya. Saudara kasih di sini artinya apa? Kita direndahkan, disepelekan, bahkan mau diinjak, saudara. Dihina, tidak dianggap. Ini artinya ludah. Pernah ngalami itu? Tersinggung saudara? Kecewa saudara? Sakit hati? Saya itu lengkap saudara. Saya ngomong begini, saya lengkap mengalami itu. Orang ini diam saja manut. Dia apa-apa no, bahkan diobok-obok mulutnya saudara. Ya enggak apa, yang penting sembuh. Amin. Yang penting sesuatu yang baik yang dia terima. Haleluya. Mau terima sesuatu yang baik, mau diobok-obok sama Tuhan. Lidah itu tempatnya di mana saudara? Akan kelihatan di dalam mulut. Dalam mulut ya kan lidah itu. Sudah itu saudara ditutup dengan, kalau saya bilang ini teralis. Sudah ada lidahnya dipagri dengan teralis, ditutup dengan tembok. Tapi sangat berbahaya saudara. Ya kan? Kapal yang besar di lautan itu dia bisa dikendalikan dengan namanya apa itu yang di belakang itu? Apa namanya? Tahu, pernah naik kapal? Hanya kecil di belakang, di bawah. Di minggu. Demikian pula lidah, saudara. Dan saya lihat dalam firman Tuhan, ada seorang ibu-ibu membawa anaknya yang sakit kepada Yesus. Langsung tahu, ya bawa sini tak doa no sembuh gitu. Dibawa kepada Yesus malah di apa? Perempuan Siropuniki itu. Di anjing-anjing no, sekarang dikirik-kirik no. Karena wis gereja kan gitu. Tapi apa? Ibu ini katakan, ini roti untuk anak bukan untuk anjing. Mesti tersinggung saudara, mesti sakit hati. Dibawa seumur hidup saudara. Lantas ibu ini katakan, iya Tuhan, ya enggak apa-apa, tetapi anjing juga akan mendapatkan apa? Gogrokane. Di anjing-anjing no sudah pergi seperti kagum, luar biasa ini ibu ini. Sudah dilolok di anjing-anjing karena apa? Dia butuh anaknya sembuh. Saudara, itu RW saudara. Kebu-kebu. Bahkan ditupai itu apa? Bajing saudara. Tetap saya alami. Nyata saudara, binatang-binatang itu dicari orang saudara. RW. Makan RW. B2. Mahal-mahal saudara. Ya kan? Mahal-mahal. Obat loh saudara. Jadi binatang-binatang itu yang diberikan ke kita, puji Tuhan, berharga. Amin. Bagaimana saudara? Kalau ngalami seperti itu, saudaraku kasih, saudara punya keputusan dan saudara punya tanggapan yang positif. Tidak apa-apa, diam saja menyerah. Kenapa? Ingin sesuatu yang terbaik, mulut diopok-opok oleh tangan Tuhan.
diam saja. Asal sembuh, asal kuat, sehat, diberkati oleh Tuhan. Dah lagi. Yakobus pasal 3 ayat 5 sampai 10. Katakan tadi seperti kapal yang besar. Jadi budi yang seperti ini. Demikian pula lidah itu seperti bahaya saudara bagi yang saudara barangan. Lalu saya dengar itu baru berapa bulan yang lalu. 11 obong karena otis. Orang yang kerja itu rokok di situ kobong. Dah seperti itu dari tingkat anggota tubuh yang paling kecil tapi bisa bahayakan seluruh tubuh kita. Firman Tuhan katakan mati hidup dalam asal saudara mau hidup atau mati itu lidah saudara. Perkataan saudara. Halo? Ada lidah bercabang. Betul. Lidahnya cabang lidah. Lidah yang bercabang lidahnya sopo saudara. Loh katanya. Ada lidah penipu. Gosip, fitnah. Kataan yang kotor, yang najis, pencemooh, menghina, menjelek-jelekan saudara. Mau dijamah oleh Tuhan, diludahi oleh Tuhan. Hari ini firman Tuhan datang kepada saudara. Bagaimana saudara mau menanggapinya? Dunia dalam keadaan tidak baik. Mungkin rumah tangga saudara dalam keadaan tidak baik-baik saja. Usaha saudara tidak baik-baik saja. Pekerjaan saudara tidak baik-baik saja. Ekonomi saudara tidak baik-baik saja. Usaha pekerjaan keuangan tidak baik-baik saja. Bapaknya apa? Kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus. Ayat yang ke-36. Ayat yang ke-35. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Haleluya. Haleluya. Orang Kristen itu artinya baik. Kalau ada orang Kristen jahat, saudara, tidak akan jadi berkat. Ayat yang terakhir, mari kita baca, kami undang semua bangkit berdiri. Lukas pasal 6 ayat yang ke-18 dan 19. Kami undang semua bangkit berdiri. Lukas pasal yang ke-6 ayat 18 dan 19. Kita baca bersama-sama. Apa kata firman Tuhan untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik? Sembuhkan berarti dipulihkan kesehatan saudara, rumah tangga saudara, usaha saudara. Janji Tuhan, baik, amat baik. Mari kita baca, sudah ketemu semua. Lukas pasal yang ke-6 ayat 18. 1, 2, 3. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya. Dan semua orang itu mau sembuh, dipulihkan. Kita telah dengar firman Tuhan ada 4 hal. Bisa datang sendiri kepada Tuhan,
Gak boleh lihat lain yang lainnya. Haleluya. Ada yang datang sendiri, banyak datang sendiri. Halo, suami istri seharusnya harus sama-sama. Saudara mau datang ke gereja, yang siap duluan bapak atau ibu? Bapak atau ibu yang siap duluan? Bapak ya. Ayo bu, wis budal lo kono. Budal saudara, tinggal saja, sendiri-sendiri kok. Kan gitu. Ada juga, ayo datang gereja, kenapa nang gereja? Aku masih berdoa. Halo? Mau disembuhkan Tuhan, terima sesuatu yang terbaik dari Tuhan, datang kepada Tuhan. Haleluya. Izinkan tangan Tuhan bekerja, berkarya dalam hidup saudara. Izinkan saat hari ini tangan Tuhan yang tidak singkat tadi. Apa yang kurang sehat dalam hidup saudara? Ekonomi, keuangan, pekerjaan, hati saudara. Yang kurang sehat, yang sakit. Izinkan tangan Tuhan bekerja dalam menjamah saudara melalui firman hari ini. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan dengan iman semua baik. Meskipun saudara mengalami sesuatu yang tidak baik, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan kita baik. Haleluya. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Oh haleluya. Tuhan sudah siapkan sesuatu yang terbaik. Haleluya. Tuhan tetapkan sesuatu yang terbaik hari ini bagi kita. Siapkan sesuatu yang terbaik bagi kita hari ini. Haleluya. Angkat tangan saudara dengan iman semua baik. Haleluya. Katakan semua baik. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Dengan percaya kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku katakan semua baik dengan iman. Oh Yesus, baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Musik, song leader, singer yang nyanyi ini datang kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam firman Tuhan datanglah, mereka datang mendengar firman Tuhan.
mereka disembuhkan, yang dikuasai oleh roh jahat dilepaskan oleh Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Percaya saat ini Tuhan mengerjakan yang terbaik dalam hidup saudara. Jika saudara mengalami sesuatu yang tidak baik-baik saja, datanglah kepada Yesus dengan iman. Haleluya. 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 Datang kepada Tuhan. Berdoa, utarakan dalam doa kepada Tuhan. Haleluya. 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 Oh. Haleluya. Kesempatan ini kami mengundang ibu-ibu, kaum wanita, bagi saudara yang bawa beban berat, masalah yang berat, datang kepada kami undang untuk saudara berlutut di depan ini. Serahkan semua kepada Tuhan. Hanya ibu-ibu, kaum wanita, kami undang kaum wanita datang kepada Tuhan. Haleluya. 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 Sesuatu yang tidak baik yang sudah alami hari ini, rumah tangga saudara, pekerjaan saudara, usaha saudara, datang kepada Yesus. Haleluya. Datang kepada Yesus. Marilah datang kepadaku engkau yang berlelah, beban berat, menanggung beban. Datang dengan iman, berlutut dengan iman. Haleluya. 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 Oh haleluya. Mohon Ibu Yuyung, Ibu Gembala maju ke depan. Doakan mereka. Haleluya. Ibu Yuyung, Ibu Gembala. Haleluya. 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 Sesuatu yang terbaik terjadi dalam hidup ibu-ibu hari ini. Dalam hidupnya. Haleluya. 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 Bapak-bapak yang di belakang, yang istrinya maju ke depan, doakan. Ulurkan tangan saudara ke depan. Haleluya. Dengan iman, dengan percaya. Oh, riara lama 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 sikara lama lama lama. Riara lama 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 sikara lama 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 sikara.
jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Mohon Theophilus maju ke depan dan berdoa. Kepadamu Tuhan Yesus, pagi siang hari ini Engkau sudah memberi yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk lawatan-Mu, terima kasih untuk kuasa-Mu Bapa yang bekerja luar biasa di dalam kehidupan kami. Pada pagi siang hari ini kami dibebaskan, kami dikuatkan, kami diteguhkan, dan kami menerima kuasa lawatan-Mu pagi hari ini. Dan kami pulang dengan sukacita, sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Karena yang terbaik sudah Tuhan berikan. Dan kami terima dengan percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yang sakit, kami membawa kesembuhan datangnya daripada Engkau. Amen. Kami yang susah mendapatkan penghiburan. Amen. Kami dengan berbagai-bagai persoalan, pagi hari ini sudah ditolong oleh Tuhan. Amen. Amen. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus terus berkarya. Firman-Mu yang telah disampaikan, biarlah itu menjadi rema dan mendengung di dalam kehidupan kami. Haleluya. Dan sepanjang minggu akan kami lalui dengan luar biasa. Amen. Karena firman-Mu yang kami pegang, firman-Mu itu Tuhan yang tertanam di dalam hidup kami. Akan kami lakukan, akan kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus terus berkarya dan berbicara di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami lanjutkan ibadah ini dan kami memberikan persembahan yang kedua, suci dan kuduskan. Adalah kami memberi dengan sukacita, dan kami memberi dengan Tuhan kerelaan, semua untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Doa kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Persilakan duduk. Kita akan berikan persembahan yang kedua. Kita pujikan Jangan Lelah di Ladang-Nya Tuhan.
tanah yang berubah menjadi siap dipandu di atas dasar iman. Bersaloman di tanah yang berubah menjadi siap dipandu, menjadi siap dipandu, menjadi siap dipandu di atas dasar iman. Puji nama Tuhan, sungguh indah lawatan ada yang hari ini kita alami kebaikan Tuhan. Tuhan itu begitu baik dan kita introspeksi diri kita. Sudahkah kita juga berbuat baik kepada Tuhan? Amin. Dan sebab itu dengan firman ini kita berusaha untuk bisa mengerti